Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Haji Zainal Arifin, alhamdulillah beliau berkenan hadir memenuhi undangan runaknya Masjid Al-Muhajirin. Jazakumullah khairan atas ringan langkahnya. Mudah-mudahan Pak Lurah selalu sehat walafiat, pada umur bisa senantiasa mengurusi warga desa Pahlawan Setia. Yang kami muliakan guru kami Ustaz Saifullah selaku Ketua Masjid Ulama Desa Pahlawan Setia. Yang kami hormati Bapak Haji Zabur, Ketua BPD. Semoga beliau senantiasa disehatkan badannya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Ustadz Kulbahar sebagai sesepuh dan pembina DKM Masjid Al-Muhajirin. Semoga senantiasa beliau disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati kepada guru kita, orang tua kita, Bapak Usmanin selaku pendiri dan pembina majelis Kurba yang ada di Gelora Kota Indah ini. Semoga beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati segenap Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai RT 08 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa terima dan hormat saya. Semoga beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud.
منهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه غفور ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان Jadi خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin wa salatu wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman wa sayyidina Muhammadin lagi dan hawi juga potong dari hiburan waktu terlebih awal waktu mau diroboi wa usul hawadin wa tasawuman wa julkarin wa ala alihi wa sahbihi tinggi dan hati wa nazim dari maklumnya. Yang pertama dari saya atas nama pribadi atau atas nama pemerintah desa Pramjaya, kami mohon maaf mungkin baru kali ini lagi ya di periode kedua, sudah setengah periode, sudah 3 tahun saya bisa hadir. Alhamdulillah saya bisa hadir memenuhi undangan dari panitia yang maulid ini di Masjid Abu Jahilin. Kami berterima kasih ya kepada khususnya Terima kasih Bapak Zainal Abidin atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembagian hadiah lomba Islami dalam rangka memeriahkan peringatan Maulid Nabi. Adapun lomba yang terkait adalah lomba azan mewarnai tahfiz, pidato dan selawat. Kepada panitia akan bersilakan. يا بدة من هذا كل جمال يعني
segala hajat dikabulkan. Berkat pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. ماذا يعبر عن أولاك مكاني أنت الذي أسربت في أفق الأولى ومهوت بالأنوار كل ضلال وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإفكار والأوصال وعلى جميع الآل والأصحاب من قد حسهم ربنا بكمالي. sama-sama Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. فينبغي إظهار تجنب الصيام الشاطر لأنه زهد في الآخرة. فرحم الله امرأة اتحد ليالي ليلة الشهر مباركا أعيادا. فالاعتناء ببذل المولد الشريف من أعظم القربات، وذلك يحصل بإطعام الطعام وقراءة القرآن وذكر القصائد النبوية مما لا يشتمل على شيء من المحرمات أو المكروهات أو خلاف الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu, nggak jawab salam saya doanya rezekinya pada salat. Yang jawab salam saya doain rezekinya pada lancar. Tolong banyak utang, jujur, baru masih tanggalnya nanggung. Bu, semangat jawab salam hukumnya wajib, memberi salam hukumnya ngaji bu sini ya, semangat. Sekali lagi yang nggak jawab salam saya doain jomblo terus. Tahuan nih banyak yang putus pacar. Jadi semangat ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي هدانا بيد المختار من دعانا إليه باسمه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يرزقه حصنا وعبانا الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والمواهب لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن كعب بن مرة بن لؤي بن غالب بن مالك بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن نذير بن نضار بن مضار بن إلياس بن معاذ بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم، صدق رسول النبي الحبيب الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. يقبل الله
siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela syariat, siap bela akidah. Takbir. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi. Fadilatul mukarramun wal muhtaramin al-a'izzah wal fadilah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati bersama para alim ulama, para asatidz, para asatidz. Lebih khusus saja banyak guru-guru kita, ya Dewan Surah, ya Ustaz Abdul Bahar, Ustaz Babel, Ustaz Muhammad Haris Effendi, Bapak dari Ketua MUI wilayah setempat, lebih khusus Bapak Lurah yang hadir, Ketua dan juga semuanya. Mudah-mudahan mudah kita nanti jadi wali kota. Bapak Lurah ya, amin aja deh. Insyaallah hadir maulid berkah ya. Insyaallah para Ra'isul Idarah Masjid Al-Muhajirin man hajara ilaihi ala ma nawahu. Insyaallah para pengurus Masjid Al-Muhajirin, para tokoh masyarakat, remaja-remadi, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW. Cinta Nabi enggak? Cinta dengan Nabi enggak? Siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Sallu ala Nabi. Diriwayatkan yang bagi izhari tajamuli bisyabil fakhirah, maka sepantasnya kalian tunggu malam-malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena malam itu adalah malam turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semua gembira, aras bergetar, sehingga diriwayatkan fahtajal arsyu taraban wastibsyara wasdada kursi haibatan wa bakara wa amtala'atis samawati anwara wa darjatil malaikati tahlilan wa tamjidan wastighfara. Ketika malam kelahiran Nabi Isna asyara syahran yaum isnaini amul fil, malam kelahiran Nabi hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, maka bergetar seluruh alam, harus bergetar, bahkan 8 malaikat yang mengusung ars Allah dan surah Al-A'raf ikut bergoyang, berzikir, lalu mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bergembira. Bahkan api yang telah 2000 tahun tiba-tiba mati, lalu kemudian istana kerajaan Persia kocar-kacir, begitu hebatnya bergetar seluruh alam atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Bahkan jin-jin yang biasa menguping ke langit, tiba-tiba malam kelahiran Nabi mereka terkaget ketika naik ke langit. Diriwayatkan dalam surat Jin ayat 8 sampai ayat ke-11, Allah menyatakan wa anna lamassana as-samaa'a lis-sam'i mulihat harasan syadidan wa syuhuda. Kami sungguhnya para jin tiap saat naik ke langit untuk menguping pembicaraan malaikat dengan Allah. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan banyaknya panah-panah api yang ditancapkan di seluruh langit. Lalu kemudian jin mengatakan kami tidak mampu untuk menerobos itu langit. Maka jin itu putus asa turun, lalu bertanya pada para malaikat, wahai malaikat, ma hadhil lailah, wahai malaikat, malam apa ini? Kok semua langit ditutupi, ditancapkan panah-panah api? Lalu malaikat menyatakan bihi nabiyun yahrudu fi akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanun Syam. Ada seorang nabi akhir zaman lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, lalu kemudian dia hingga berdagang ke negeri Syam. Dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sungguhnya Muhammad itu adalah bukan ayah dan anak-anak kalian, dia adalah utusan Allah dan penutup kenabian. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bergembira. Bahkan Abu Lahab yang sudah jelas tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab,
al-ayah hingga dinyatakan celakalah kedua tangan Abu Lahab bersama istrinya yang mencelakai Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Abu Lahab pernah gembira ketika budaknya yang bernama Su'aibah datang pada Abu Lahab tergesa-gesa. Su'aibah menyatakan, ya Aba Lahabin qad waladat ibnu Abdullah, wahai Abu Lahab, baru saja telah lahir keponakanmu dari saudaramu Abdullah yang bernama Muhammad telah lahir. Betapa gembiranya Abu Lahab, sehingga Abu Lahab menyatakan, ya Su'aibah, antum tulaga, hari ini, saat ini kamu boleh bebas, kamu menjadi orang yang merdeka, karena menggembirakan Abu Lahab. Sehingga diriwayatkan, idza kana hadza kafiran za'azamu ditabbat yadahu bil jahimi muhalladan utiya annahu yawmus saini dariman yuhaffazu anhu li sururun bi ahmadan wa mathalu abdul ladzi tula umrihi bi ahmadan masruran wa mata mu'ahidan. Abu Lahab sudah jelas disiksa di sepanjang kehidupannya di neraka jahanam, di kuburnya disiksa, tapi karena pernah gembira pada hari Senin, yaumas naini daiman yuhaffazu anhu li sururun bi ahmadan, karena pernah gembira pada hari Senin ketika disampaikan bahwa telah lahir Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Telah lahir Nabi Muhammad. Betapa gembira Abu Lahab, sehingga tiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah. Tanazzamu abdul ladzi tuba umrihi. Bagaimana kan kita setiap hari gembira? Dibacakan riwayat Nabi, gembira di rumah-rumahnya, dibacakan rawih, dibacakan salawat. Karena gembira, maka sungguh man azamal maujin Nabi SAW la yahruju minad dunya illa bil iman wa yadkhuluhul jannah bighairi hisab. Hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan, siapa yang mengagung-agungkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tiadalah dia keluar dari dunia melainkan dia beriman kepada Allah dan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang masuk surga tanpa hisab. Insya Allah gembira, karena gembira itu hebatnya. Disampaikan nama Muhammad, begitu gembira, tidak ada nama Muhammad di Mekah, hingga berbondong-bondong Abu Lahab mengajak daripada kerabatnya datang kepada ayahnya Abdul Muttalib. Lalu kemudian orang-orang bertanya kepada Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, lima samaita abanaka Muhammadan, kenapa engkau namain anakmu Muhammad? Walakin la li ajdadika wala li abnaika, padahal nama itu wahai Abdul Muttalib tidak ada di Mekah, tidak ada di antara nama kakek-kakekmu dan di antara nama anak-anakmu. Ayah Nabi nama Abdullah, paman Nabi Abu Talib, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, tidak ada nama Muhammad. Kakek beliau menyatakan, rajautu ila samai wal ard fahaqqaqa ilaihi. Aku berharap pada Allah, semoga Allah mewujudkan impianku akan dipuji Nabi, dipuji oleh Allah, dan senantiasa di bumi dan di langit dipuji oleh Allah. Maka Allah wujudkan daripada keinginan kepada Sayyidina Abdul Muttalib, sehingga Nabi menyatakan, ana akrabul akramin wal awwalin wal akhirin fid dunya wal akhirah wala fakhar. Kata Nabi, aku adalah orang yang dimuliakan Allah di langit dan di bumi, bukan satu kesombongan. Wa ana sayyidu waladi Adam fid dunya wal akhirah wala fakhar, dan aku adalah pemimpin seluruh makhluk. Bayangkan hingga sampai hari kiamat, bukan satu kebanggaan. Wa ana awwalu tansakul ard, dan aku adalah sebab terbukanya bumi dan langit, sehingga Allah menyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan bumi, langit dan seluruh isinya. Berarti Nabi Muhammad berjasa tidak? Berjasa tidak? Berjasa tidak? Siap bela Nabi Muhammad, siap bela Nabi Muhammad, siap berjuang bela Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Saudara,
bahkan syafaat Nabi begitu indah di dalam ayat surat daripada Al-Baqarah, ayat kursi begitu hebat karena ada syafaat Nabi di dalamnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Mau keluar baca ayat kursi, mau jalan naik motor baca ayat kursi. Begitu hebatnya ayat kursi karena ada syafaat Nabi. Nah, kita sekarang berada di Masjid Al-Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari yang buruk minaz zulumati ila nur, dari yang gelap menjadi terang. Bu, Pak, kita baca bahwa sungguhnya peringatan Maulid Nabi Basyirah wa Nazira, kabar gembira dan satu peringatan. Kalau kita tidak mengikuti meneladani Nabi, nah di sini kita ingin meneladani inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tiadalah aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana hebatnya akhlak Nabi? Maka ada 5 hal yang harus kita pegang. Bahkan 6 haknya umat Islam dengan umat Islam yang lainnya, itu ada 6. Yang pertama adalah idza laqitumuhum fatusallimu. Mau pegang handphone. Kata Nabi, kalau kau bertemu bersama umat Islam, sampaikan salam dengan baik. Jangan dikit-dikit udah gampang, nomor tetangga, saudara cukup buka WA, as PRWB. Ada enggak as WLWB? Ada enggak jujur? Apa artinya? Pinggulmu menarik, betul. Ada lagi aslamkum. Apa ini akhlak Nabi? Celaka kalian. Coba siap menjadi yang lebih baik, siap berubah, siap ikuti akhlak Nabi. Sallu ala Muhammad. Kalau ketemu ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu datang, sampai itu ada ustazah datang, ustaz datang baru mengucapkan tersebut. Selamat sejahtera atasmu dan penuh dengan rahmat Allah. Doa, jangan sembarangan ucap salam. Ajarin kepada anak-anak kita, jangan sembarangan masuk rumah. Punya akhlak anak dengan orang tua, anak dengan ibunya, nggak boleh sembarangan. Saudara dengan saudara nggak boleh sembarangan. Diajarkan bagaimana akhlak Nabi SAW. Ini karena begitu akhir zaman, begitu rusak akhlak manusia. Betul, betul. Karena tidak menghormati, tidak mengikuti akhlak Nabi, maka akan hancur kehidupan tersebut. Di rumah tangga nggak ikuti akhlak Nabi, bainal isyain mustajabah. Tiap malam habis maghrib itu doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Tapi lihat umat Islam apa yang terjadi saudara. Maghrib isya isinya apa? Sinetron. Betul. TV main, anak-anak lagi main game. Yang kemudian Mobile Legend. Betul, betul, jujur. Padahal antara maghrib isya itu mustajabah. Punya anak ipar coba, maju atau kanan lagi main Instagram, ada kiri lagi buka TikTok. Ada buku sini, ada nenek-nenek aja main WA. Ini gue udah main WA, besok kan nggak ada nenek-nenek. Besok kan nggak ada nenek-nenek. Ah benar ini. Bilang nenek-nenek pakai baju kecil, baju yang kayak anak muda. Kenapa nek kok bajunya ketat-ketat? Iya sekarang supaya nenek nggak bisa jadi nenek, kan nggak ada nenek di surga.
kesempatan sekarang nenek-nenek jadi perawan, pakai baju ketat, celana ketat, pakai legging. Ada yang pakai legging nggak? Pakai legging lagi musim hujan, berabe lagi main WA terus prosot jatuh, aduh teriak nenek, kenapa nek, aduh sakit. Soalnya neneknya nggak ada di sini, sakit, lututnya mana, lutut lengket, kena air, begitu dibuka pakai celana ketat, dibuka kulitnya lepas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nenek-nenek milenium sekarang, betul, korban WA, betul. Satu lagi anak lagi ada ke depan, lagi buka line, satu lagi buka apa lagi, Facebooker. Facebooker itu coba apa yang terjadi di rumah umat Islam? Lah jatah dengan buyutikum kuburan, jangan kau jadikan rumah-rumahmu kayak kuburan. Nawiru min buyutikum bitilawatil Quran wa zikrul qasaidun nabawiyah. Terangin rumah-rumahmu baca Quran, karena Quran adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Seorang bertanya pada istri Rasulullah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, ma khalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa akhlak Nabi? Dijawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran Al-Karim. Iqra'ul Quran fa innal Quran ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran itu akan menjadi penyelamat, menjadi syafaat kalian di hari kiamat. Quran di rumahnya ditaruh, disimpan betul. Ibu-ibu di sini tiap bulan baca Quran hatam 4 kali, betul. Kata bapak betul, kata ibu betul nggak bu? Jujur ya, saya tahu nggak ada dusta di sini. 4 kali hatam Quran nggak? 3 kali, 2, 1,5, 1 air, cuma 4 kali buka aja, buka. Apalagi kalau Qurannya bukusnya bagus, disimpan, taruh di lemari yang bagus. Apa itu Quran? Cakep banget. Wa ma minal Quran illa darsuhu. Kata Nabi, Quran cuma perhiasan doang, simpan, kadang dibaca. Betul? Bagaimana rahmat akan turun saudara? Di rumah apa yang dikerjakan? Begitu masjid ramai kayak gini, hebat. Kalau tiap hari, tiap waktu itu dia seperti ini, Masya Allah. Masjid Al-Muhajirin ini namanya Innal Muhajirin man hajara ilaihi alaman Allahu. Orang yang hijrah itu yang pindah, tadinya sepi sekarang ramai kayak gini masjidnya. Al-Muhajirin kayak gini hebat kalau maghrib isya. Begitu suara azan berkumandang, ramai semua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Makmur itu masjid Al-Muhajirin. Tapi ketika azan lewat, cuma 2 orang aja yang datang, apalagi subuh, imamnya merebut. Udah laki-laki mambar babak lemes, anak mudanya lagi begadang. Si Opek lagi ngapain? Mau sholat tahajud, bangun tengah malam, bangun di jam 3. Lagi apain? Gue bangun ini tumben, gue lagi nunggu bayar Munchen lawan Real Madrid. Ada nggak? Sampai taruh TV di depan rumah, betul? Ada nggak? Yuk mau tahajud, lagi nonton, siap nonton Real Madrid lawan Bayer Leverkusen. Ya Allah, apa yang terjadi? Kok lemes banget? Masjid kosong, yang azan aki-aki,
imam aki-aki, coba yang gelarin karpet aki-aki, lama-lama banyak ada masjid imamnya nggak ada, dikunci itu masjid. Betul. Begitu datang sholat, kenapa dikunci? Imamnya sakit. Ada nggak di sini? Ada nggak? Mana orangnya? Ya Allah. Siap berubah? Siap berubah? Sallu ala Muhammad. Yang kedua adalah idza da'a fawjibhu. Kalau diundang, Nabi itu datang tempat orang susah. Idza da'a miskinan ajabahu ijabatan muajjalah. Ketika Nabi diundang orang susah, bukara sama orang kaya, Nabi juga datangin orang susah. Tapi kalau diundang orang kaya, berbaris duluan, masih pagi udah rapi, kemana? Mau kemana lah? Ke sono. Sono yang punya pabrik tempat. Betul. Yang undang orang susah kagak datang, titip aja, kirim salam, paling disiapin cuma teh doang. Betul, teh manis doang, sama kue atuh. Tapi ini orang kaya banyak. Man tawada'a li ginahu, li ginahu faqad. Apa kata Nabi? Man tawadda'a li ginahu faqad hadatsa susubi. Siapa yang menundukkan dirinya kepada orang hartawan, maka dia telah menggadaikan 2/3 dari agamanya. Betul? Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Mana orangnya? Apa ikut akhlak Nabi? Lalu apa akhlak Nabi? Wa idza atasya fahamidalahu. Kalau ada yang bersin, jawab alhamdulillah, yarhamkumullah. Betul, betul. Tapi kalau akhir ini kalau ada yang bersin, hancur, kurang, awas, kabur. Betul Pak, bukan kabur, corona katanya. Padahal yarhamkumullah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu, yahdikumullah, semoga Allah berhidayah padamu. Doain, masa kabur lah? Kalau disakit terus siapa yang doain? Banyak dong penyakit terus-terusan, saudara. Betul? Betul? Siap ikuti akhlak Nabi, siap ikuti akhlak Nabi. Takbir, sallu ala Nabi. Lalu kemudian apa, bagaimana akhlak Nabi? Wa idzan saha fansah lahu. Kalau orang diminta nasihat, beri nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka dengan nasihat yang baik, bantahan yang baik. Namun masalahnya yang diberi nasihat ini siapa? Akhir zaman kan gitu. Kata Nabi, akhir zaman putumin alihatihim, akan terjadi orang akan jaga perut mereka. Betul, betul. Halal haram, halal bayin, berharam bayin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang manusia semua ini, nyatakan oleh Allah, sungguh makan dan minumlah kalian dengan yang halal, yang baik. Jangan kau ikuti cara syaitan. Jadi makan yang baik-baik aja. Itu innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Karena nanti kita semua yang ada di badan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi ikuti akhlak Nabi. Kalau kita nasihat, al ulama mustaqnin, punya kebutuhan untuk beri nasihat di mana saja. Yang kelima adalah idza maridan fatba'hu. Kalau ada yang sakit, jenguk. Jangan tetangga sakit, nggak kenal, tiba-tiba kelamaan akhirnya bendera kuning yang keluar. Betul?
Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa itu meninggal? Coba, udah meninggal baru tahu, agak pernah dijenguk. 40 rumah dari kita merupakan tetangga. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, bersatulah kalian di bawah naungan tali Allah. Dia menyebut Allah, Qur'annya Qur'an, Nabi-nya Nabi Muhammad, itu saudara kita. Al-Muslim, ahul Muslim, man salimal muslimun bil lisani wa yadayhi. Umat Islam satu dengan Islam lainnya dan bersaudara, menjaga dia dari bahaya lisan dan tangan. Siap bersatu, siap bersatu, siap bersatu. Takbir. Sallu ala Nabi wa sallam. Lalu kemudian apa alat Nabi wa idza mata fattabahu. Kalau ada yang meninggal, antar dia ke pemakaman, jangan sampai masjid doang selesai. Betul, betul, ada nggak? Sampai masjid, habis sholatin cuma 3 orang yang bawa ke kuburan, 3 orang nurunin jenazah, nggak kuat, berat, kadang-kadang jatuh sama jenazahnya. Betul? Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Mana orangnya? Ya Allah, ini kita meneladani daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita ikuti daripada akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memesan satu wasiat. Nabi menyatakan, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Ingat, ketika masih muda, dibuang-buang waktu masa mudamu. Ikmalu li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'malu li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Beramallah untuk dunia seolah-olah kalian hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhirat seolah-olah kalian mati besok. Min sahidin mauta wa kam min maridin sahih. Kita adalah calon mati, camat, semua akan mati saudara. Siapa yang tahu akan esok mati? Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kalian tidak akan tahu apa yang terjadi esok, apakah kita masih hidup atau sudah kembali ke hadiran Allah. Itu siapkan masa muda, syukurul yaum rijalul qad. Siapkan anak-anak kita, jangan tinggalkan anak-anak masa tauhid, tidak bisa baca Quran, anak-anak tidak bisa ma'rifat kepada Allah, tidak kenal nabinya. Waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa kata Allah dalam surah Nisa ayat 9? Wahai orang beriman, jangan kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah iman. Anak kalau masih kecil dikasih handphone, bu, nangis sedikit, bawa handphone kasih, nangis sedikit kasih hiburan HP, betul, teriak dikit, udah main supaya adem. Padahal di handphone itu ada radiasi luar biasa. Kalau sayang mana belum waktunya pegang HP. Coba kalau ibu datang ke rumah sakit poliklinik, yang paling ramai adalah poliklinik neurologi. Isinya anak-anak yang elektriknya, EEG-nya itu gelombangnya terlalu besar karena tidak mampu menyerap radiasi yang ada di handphone. Dokter sudah tahu, kalau dibawanya dia nggak tahu dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia nanti akan minum obat selama 6 tahun. Ya Allah, hati-hati, jaga anak-anak kita karena dia generasi ke depan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya anak-anakmu itu nanti belum tentu dia akan menjadi hikmah
dia akan bisa menjadi malapetaka bagi kalian. Kalau kita tidak sayang dengan mengajak dia di jalan yang benar, didorong pasta binajuk mahlu'an a'rada adil musyrikin, hingga Allah berfirman, tegaslah kepada anak-anak, walaupun kebebasan di luar yang senantiasa menantangmu, Allah yang menyatakan ikut Allah atau ikut dunia. Saudara, ikut Allah atau ikut dunia? Ikut Allah, ikut dunia. Siap bela Allah, siap bela Allah, siap demikian Al-Quran, siap demikian tauhid di rumah kita, siap pelihara anak-anak kita dengan tauhid, siap kenalkan anak kita dengan Al-Quran. Takbir, sallu ala Nabi. Hati-hati, anak-anak sekarang pintar Pak. Bapak punya handphone bisa di lock, dia bisa buka Bu. Handphone kita terhubung dengan internet, kalau bisa WA, TikTok, ya Instagram itu berarti terhubung dengan internet. Dan internet itu bebas, bisa terbuka. Anak-anak kita dikasih pegang handphone, dia bisa buka. Kita nggak lihat, tahu-tahu itu dibuka, lagi kelihatan gateknya, dibuka kelihatan pusernya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu nggak kita? Hati-hati, globalisasi yang luar biasa. Jaga mereka dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib matiin TV, handphone matiin, ajak dia sholat, walaupun dia nggak bisa ikut, ajak ikut bapak ibunya, agar dia nanti kita ngajak Ibnu Adam, in kata ma'ruf illa min salasin, sedekatul jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salih yad'ulahu, hingga Nabi menyatakan nanti ketika kedua ayahmu itu meninggal dunia, apa yang ditinggalkan? Sedekah udah sedikit, ilmu nggak ada, anak-anaknya nggak ada yang soleh dan soleha, malapetaka bagi umat Islam semua. 10 tahun ke depan akan menangis darah saudara. Betul, betul. Siapa lagi yang diambil untuk berjuang jalan Allah? Anak-anaknya, bapaknya sudah meninggal, ibunya meninggal, sisa warisannya apa yang terjadi? Enggak, Nabi menyatakan wa auladukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Anak-anakmu adalah pemimpin besok, dia akan memimpin semua harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Kalau dia tidak bisa menjalankan, maka dia hianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya anak semua sayang ulang tahun, kalau ulang tahun Nabi wajar kayak gini, kan ulang tahun Nabi wazalika yahsulu Allah bit'am, keluarkan makanan yang paling lezat di dalam ulang tahun Nabi, miladnya Nabi wajar. Tapi kalau milad kita nggak wajar, kita tidak punya jasa. Betul? Nabi berjasa, adanya Nabi kita ada dunia, ada langit, kita belum ada jasa. Ulang tahun anak-anak di ulang tahun, minta motor, minta segala macam diiyakan, padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wal amwal iqtarabtumuha tijaratan tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Katakanlah, jika ayah-ayahmu, jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu, jika istri-istrimu, jika keluarga-keluargamu, jika daganganmu yang kalian tak rugi, jika rumah-rumahmu yang kau takut hancur binasa, daripada cintamu melebihi cintamu pada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih, maka tentu kalian tidak akan mampu untuk berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tunggu saja apa yang Allah akan berikan. Tiap rumah umat Islam di sini hancur. Betul, betul. Maghrib Isya kagak ada suara yang baca Quran, ya Allah. Betul Bu. Siap berubah, siap berubah. Mungkin yang khairun amsihi kalau aradih. Barang siapa hari ini habis maulid lebih baik dari tahun yang lalu, itulah orang yang beruntung.
wa man kana yawmuhu ista'amsihi bahwa hasil. Kata Nabi, barang siapa hari ini sama dengan hari yang kemarin, tahun ini sama dengan tahun yang kemarin, itu termasuk orang yang rugi dalam hidupnya. Wa man kana yawmuhu syarrin min amsi bahwa rad bahwa halik. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, maka itu orang siap-siap akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan susah, para pemuda yang diidamkan, yang menjadi pewaris para orang tua, yang diandalkan oleh orang tua, yang memperjuangkan harkat rumah tangga orang tua, tapi karena tidak agama, tidak diikuti adilun nasihat, tidak ada agama, masing-masing cuek sekarang. Betul bahwa agama itu sama aja, sama nggak agama. Mengerti tidak bisa. Karena apa? Terobsesi dengan dunia, dengan bersama. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan sungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man yattabi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal muhasirin. Surah Al-Imran ayat 53, Allah menyatakan barang siapa yang keluar dari agama, maka Allah tidak butuh kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbahum wa yuhibbunahum. Hei orang-orang beriman, jika kalian keluar dari agama kalian, maka Allah tidak butuh pada kalian. Allah akan turunkan satu kaum yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Azillatul 'alal mu'minin, a'izzatul 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yukhafuna lawmata la'im. Maka dekatkanlah dirimu kepada orang beriman, tegas kalian dengan orang kafir, dan berjuanglah kalian jalan Allah. Jangan kalian takut akan celaan-celaan mereka yang mencela kalian ketika kalian itu memperjuangkan agama Allah. Malu-malu akhir zaman kan itu tidak perlu belajar ngaji, majelis biarin aja, cukup dari lihat Mbah Google aja, belajar di Mbah Google. Gurunya Mbah Google Kiai Samsung, kadang banyak kiai di sini. Cukup belajar lewat rumah aja. Oke, kalau salah buka Google, salah nanya Mbah Google, kenapa begini? Mbah Google bisa jawab. Betul? Coba, ya Allah, akhir zaman kayak gini, ya. Padahal ingat masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Padahal kita punya warisan anak-anak muda. Kemana anak-anak muda kita, saudara? Kita khawatir 10 tahun ke depan kita akan menangis darah. Betul? Betul? Tidak ada yang berani sampai berjuang memperjuangkan agama mereka. Pada kamu tidak ilawan muslimun. Janganlah kau tidak berpegang pada Islam. Udhulu fismi kafah. Bahkan tertidur atau syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kau ikut secara setan. Dia adalah musuh bagi kalian. Inna syaitan asyarrul jinni wal ins. Sungguhnya setan itu adalah jenis yang ada keburukan di dalam manusia dan jin. Rumah tidak dibacakan Quran kering, rumahnya banyak mainan semua isinya. Betul? Padahal mereka telah mempersiapkan begitu berat, sehingga Nabi menyatakan, saya di zamanin ala ummati badiru bi a'mali salihah. Bersegeralah kembali ke jalan amal saleh, fasatakunul fitan, nanti akan terjadi fitnah-fitnah yang besar. Ketika ilaihil muslim, fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti kau akan temukan orang beriman pagi hari, sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari mereka beriman, pagi hari mereka kafir. Yakni adinahu bi'aradin minat dunia, dan mereka rela menjual agamanya untuk buta dunia. Terjadi tidak?
terjadi tidak rela orang luar agama saudara. Berapa banyak yang murtad, lagi musim murtad sekarang. Kalau lihat medsos kan lagi musim murtadin, banyak yang murtad lagi tren murtad, betul? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, bayangkan kalau tidak didekatkan dengan akidah dan syariat kita, kemana pemuda anak kita kalau berjalan? Apalagi begitu globalisasi sehingga Nabi menyatakan laisa minna man tasabbaha bi ghairina, bukan termasuk bagian umatku mereka yang tidak mengikuti aku. Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum, barang siapa mengikuti satu kaum maka dia sudah menjadi bagian dari kaum tersebut. Betul tidak? Betul tidak? Gaul semua, wah lupa gaul. Coba meringankan, jadi akhir zaman coba orang gampang jual agama sehingga Nabi menyatakan saya di ala nas sanawat khada'at. Hati-hati kalian, nanti akan terjadi akhir zaman. Kehidupan itu terkadang penuh dengan kebohongan saudara. Betul. Tusaddiqu bihal kadhib wa yukadzibu bihas sadiq, akan terjadi nanti kebohongan didustakan, lalu kemudian kebaikan didustakan, kebohongan dibenarkan. Wa yuktamalu bihal amin, para orang-orang yang benar akan dikhianati. Wa yuhawwinu bihal hain, apa kata Nabi? Para pengkhianat akan dipercaya saudara. Wajib fi'rubidah, dan nanti akhir zaman akan terjadi muncul kaum yang namanya ruwaibidah. Sahabat bertanya, kalau wala ruwaibidah ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan ruwaibidah? Nabi menjawab, qala ar-rajulu tabih fi amrul ammah, akan muncul sekelompok orang bodoh diberi tempat untuk ngatur umat. Terjadi tidak? Terjadi tidak? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang cari dunia, cari dengan ilmu. Tadi disebutkan cari ilmu, cari ngaji, jangan gengsi, jangan euforia, jangan a priori. Ngaji nggak apa-apa, diajarin baca kitab bagus. Berarti di masjid udah gratis sepi, betul, udah gratis. Ustadznya lelah, ketiduran, nungguin ke jamaah nggak ada datang, siapa yang diajar? Betul, udah lelah, udah gratis, sepi. Ya Allah, akhir zaman memang nanti jangan kaget. Udah lelah nunggu ustadznya, hujan-hujanan naik motor, udah enggak? Sepi masjid-masjid. Ya Allah, nanti jangan kaget. Yu'ammiru masajidahum wa hiya kharabun minal huda. Kata Nabi, nanti akhir zaman masjid-masjid sepi. Orang yang masuk masjid stres, keluar dari masjid dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sepi masjid. Ngaji aja sepi, yang ramai orang sibuk, sebelah lagi main handphone, di sebelah lagi buka WA, sebelahnya lagi main game. Betul. Apa yang terjadi di 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang ke depan? Ya Allah, siap kembali ke ajaran Nabi, siap kembali ke akhlak Nabi, siap bela syariat, siap bela akidah, siap kembali ke jalan Allah, siap kembali ke jalan Rasulullah, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela akidah, siap bela syariah, siap bela Quran. Takbir, sallu ala Nabi. Yang kedua, apa pesan Nabi? Wassahataka qabla sakamika. Ingat, ketika sehat jangan dibuang-buang sehat. Tadi sudah disampaikan nikmat dunia makbul. Nikmatnya hidup di dunia ini ada dua. Fihi ma faddala 'alan nas. Tapi banyak orang tidak peduli tentang nikmat ini. Nikmat yang pertama adalah sehat.
Orang kalau udah sehat enak betul. Makan enak bu, coba sariawan aja enak nggak makan? Kagak enak. Kasih sate kambing kok pahit ini, kok nggak enak, pedes. Padahal enak, betul nggak? Gara-gara sariawan doang. Maka itu pentingnya sehat. Yang kedua, wal farah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Banyak infak, banyak sedekah. Inna sadaqah tanfa'ul bala. Sedekah itu akan menjauhkan kita dari bala. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahadda 'alaihim qaulu fadammarnaha tadmira. Ketika kami akan binasakan satu kaum, satu negeri, kami biarkan dia melanggar hukum-hukum Allah, maka seketika kamu biarkan, lalu kemudian kamu binasakan dari kehancur-hancurnya. Wa in min qaryatin ahlakna qabla yaumal qiyamah aw mu'adzibuha adzaban syadida. Di surah Al-A'raf nyatakan bahwa sungguhnya tidak ada suatu negeri, kata Allah, yang akan jauh dari kebinasaan kami. Kami akan azab sebelum datangnya hari kiamat. Wabah datang, segala macam yang datang, betul. Padahal Nabi menyatakan Allah Ta'ala Azza wa Jalla idza arada unzila ahadan minas sama'i wal ardh, ketika aku akan turunkan azab kepada penduduk bumi dan langit, summa nazara amarul masajid sulipat amrun, ketika aku akan turunkan azab kepada penduduk bumi, lalu aku lihat banyak mereka yang memakmurkan rumah-rumahku, sulipat amrun, aku angkat itu azab dari mereka. Memang tidak diangkat, masjidnya pada kosong, betul. Siap makmurkan masjid? Siap makmurkan masjid? Siap makmurkan masjid? Siap sholat berjamaah di masjid? Takbir! Sallu ala Nabi wa sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Nabi? Yang ketiga adalah wa faragaka qabla syughlika. Ingat, ketika ada waktu longgar, jangan kau buang-buang waktu longgar. Nih kalau ada waktu longgar lagi dagang sepi, ngerutuh, betul. Ibu-ibu lagi dagang, sepi, main game duluan, buka WA, TikTok. Padahal kita dikasih kesempatan untuk fazkuruni askurkum, fazkuruni wala takfurun. Kalau kau ingat aku akan ingat kalian. Maka bersyukurlah atas nikmatku, jangan kau kufuri. Ketika sepi kita hilang kendali, saudara, cenderung putus asa, saudara. Tuh, seorang datang pada Imam Ja'far Shadiq bertanya, wahai Imam, setiap saat aku punya rumah kendaraan, aku mohon pada Allah selalu dikabulkan, selalu aku diberi kegembiraan. Namun saat ini cenderung semuanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat aku putus asa, wahai Imam Ja'far. Imam Ja'far cuma menyampaikan satu ayat dalam surat Hud ayat 9. Apa kata Imam Ja'far? Ayyuhan nas, yaqulullah Ta'ala Azza wa Jalla, wahai sahabatku, Allah berfirman, la in azaqnal insana rahmatan minna. Ketika kami turunkan kemuliaan, kami turunkan rezeki kepada hambaku, maka cenderung mereka itu gembira, ceria, menerima, senang, laku dagangan, rumah bagus, mobil ada, girang, betul. Betul girang ya bu? Mobil ini, sebentar datang motor bagus, betul nggak? Semua naza'naha minhu, ketika kami cabut itu kegembiraan atas mereka, innahum ya'usun kafur, mereka cenderung berputus asa. Fala ta'asu min rahillah innahu la ya'us min rahillah illa al-qawmul kafirin. Jangan sekali-kali kau putus asa dari rahmat Allah, kecuali orang-orang kafir putus asa, saudara. Tidak ada cerita manusia yang sujud putus asa, apalagi dalam keadaan susah ekonomi, ada pandemi, betul, stres, anak muda
nggak stres, gua bete, gua pengen mabok aja. Betul, gua bisa mabok, bisa. Memang gua punya duit. Kalau mabok ringan tuh harganya 5 juta. Betul, mabok ringan harga 5 juta, minum whisky brandy mahal. Yang ringan aja, lu punya berapa? 12.000 aja, kumpulin ntar foto apa, dibawain 5 plastik isinya ciu. Betul, maboknya mabok berat, nggak orang ciu 12.000. Maboknya kelopak-kelopak, duduk sebelah danau, guling-gulingan 2 busa, besoknya ngambang. Betul, ada nggak di sini? Ada nggak? Mana orangnya? Kita obatan nasuha. Betul, tadi dia bilang obat aja nasuha. Masa stres mabok. Betul, yang wanita-wanita, remaja-remaja jaga aurat. Betul, jangan waktu sholat bukannya Masya Allah keluar dari sholat bukannya diimpet, lalu kemudian tanggalin buka aurat. Betul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' bi lisanihi wa illam yastati' bi qalbihi zalika dhaful iman. Kalau kau melihat sungguhnya melihat kemungkaran hadapanmu, kata Nabi, rubah dengan tanganmu. Gak mampu dengan lisan, gak mampu dengan hati, itu selemah-lemahnya iman. Kalau kemungkaran itu terus jalan, maka Allah akan meratai. Gak ada yang sujud kena juga, saudara. Betul, betul nggak? Gara-gara mungkaran di kampung banyak maksiat, dibiarin. Ada yang ngabok, didiamin. Betul. Narkoba didiamin. Betul. Pergaulan bebas, biarin, bebas, tidak ditegur. Akhirnya lama-lama yang tegur Allah Subhanahu. Betul? Betul? Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Kata Allah, kalau dia melanggar apa yang telah ditetapkan Allah, maka termasuk zalim. Karena Allah tidak pernah berzalim pada hamba-Nya. Siap kembali pada Allah, siap kembali pada ajaran Rasul, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Quran, siap bela akidah, siap bela syariah. Sallu ala Muhammad. Yang keempat adalah waginaka qabla fakrika. Apa pesan Nabi? Ingat ketika kalian diberi harta sebelum datang hari fakir kalian. Betul, orang itu nggak selalu tinggi. Hidup ini seperti odong-odong, saudara. Setiap jabatan akan berubah, paling 5 tahun kali 5 tahun habis. Tapi apa yang kita akan persembahkan kepada orang dengan kebaikan? Kalau mengikuti akhlak Nabi, insya Allah selamat. Apa bagian dari sifat-sifat Nabi yang mulia adalah ada 4. Sifat Nabi adalah sidq, amanah, tabligh, fitnah. Sifat Nabi adalah sidq. Inna sadaqah yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujura wa innal fujura yahdi ilal nar. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seorang menuju kebaikan dan kebaikan itu akan membawa seorang menuju surga, saudara. Pak, Bu, mau masuk surga enggak? Bu, udah lemas banget nih. Cukup aja ya. Udah 5 buat nih. Bu, jujur enggak? Mau jujur enggak? Jujur enggak? Bohong kata bapak-bapak. Betul, Bu. Kalau mau ikut Nabi selamat masuk surga, kalau bapaknya lagi mandi, dompetnya jangan kutip-kutip. Betul. Begitu masuk mandi, dompetnya bergeser. Betul ya Pak? Betul Pak? Jujur. Bu, bapak yang ngomong kan saya. Harus jujur kalau mau masuk surga, saudara. Betul. Rumah tangga sakinah jujur.
Ibu-ibu itu senantiasa kalau bapaknya jujur, ibu-ibu itu kebalikannya. Maka seleksi setiap saat, kullu lahmin nabatin min sufin fannar aulabih. Ketika suatu yang tidak benar yang datang, gaji 5 juta, tiba-tiba datang bawa 50 juta. Aneh enggak? Aneh enggak? Ibu-ibu sekiranya bisa belanja sampai 6 bulan. Tuh, agak pernah tanya, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, sungguh dia telah menaruh api neraka dalam tubuhnya. Harus diseleksi, Bu. Ya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujura wa innal fujura yahdi ilan nar. Sebaliknya kebohongan itu akan membawa orang menuju keburukan, menuju kejahatan. Kejahatan itu akan membawa mereka menuju neraka. Ya Allah, berat masuk neraka. Malaikat sampai ditanya, ya malaikat kama yata'awwadun, apa yang dikhawatirkan hamba itu? Kata malaikat, yata'awwadun minan nar, hanya takut sama api neraka. Ra'auha, pernah dilihat api neraka? Malaikatnya adalah bahwa lima ra'auha ya Rabbi, demi Allah baru nggak lihat neraka. Kaifa law ra'auha, bagaimana kalau aku lihatkan neraka kepada hambaku? Wallahi ya Rabbi law annahum ra'auha asadda 'alaihi firaran wa asadda 'alaihi mahafatan. Kalau saja kau lihatkan neraka di hadapan hambamu, seketika akan lari kejar kacau dia tinggalkan karena beratnya itu api neraka. Tiba-tiba banyak yang mau masuk neraka. Betul? Betul nggak? Saya mau masuk neraka nggak pakai, belum lihat. Di neraka dipanaskan 120 tahun, 40 tahun berwarna kuning, 40 tahun berwarna biru, 40 tahun berwarna hitam kelam. Nabi Idris saja baru nyoba, terompahnya jauh ribuan bahkan miliar kilometer. Teriak baru masuk kaki kanan langsung berterit. Nabi Idris baru nyoba terompah doang. Neraka seluas langit dan bumi. Ya, hati-hati. Yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika. Ingat ketika masih hidup sebelum datang kematian. Jaga anak kita dengan nasihat. Ajak mereka itu dirikan sholat umur 7 tahun. Diperingatkan bapak marah, nak sholat jangan. Umur 10 tahun dipecut sama bapaknya, jangan pak, kesian ada anak masih kecil. Padahal Nabi tegas dengan sholat, dulu auladakum bisalah idza balagu sabian wa tadribuhu idza balagu asran. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika dia umur 7 tahun. Hukum dia kalau sudah umur 10 tahun kalau tidak sholat. Kenapa? Karena Nabi sangat keras tentang sholat. Nabi menyatakan awwalu ma yuhasibu yaumil qiyamah as-shalah. As-shalah, as-shalah. Idza salahat salahat sa'il. Apa kata Nabi? Sa'il. Begitu dia indah dia sholat, dia menjadi sa'il jasad, bagus daripada sholatnya kalau dia baik sholatnya. Tidak fasadat sa'il jasad. Kalau dia jelek dari bagian sholatnya, pertama akan ditanya, dihisab oleh Allah sholatnya. Sedikit lagi, terusnya nih, terusnya. Nanggung, sampai mana tuh? Nanggung lama. Ya Bu. Jadi 10 tahun begitu digebuk bapaknya, jangan pak, masih 10 tahun kecil, jangan. Allah, Nabi sangat tegas. Kalau dia tidak sholat terus-terusan, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka mereka yang meninggalkan sholatnya sampai besar anak-anak itu tidak sholat itu.
ada nggak di sini? Sayang anak kasih main, biarin ajak maghrib main-main, waktu azan biarin, padahal masjid dekat di depan rumah. Dorong anak-anaknya, nah, lo sholat masjid, jaga. Maka ayahnya juga jadi pelajaran. Jangan anak, nak, masjid. Bapaknya lagi duduk-duduk, lagi main burung. Ada enggak? Ada enggak? Mana orangnya? Duduk-duduk, lagi mainkan ikan. Sudah azan, anaknya diemin. Anaknya disuruh masjid, bapaknya kagak. Betul, betul. Begitu datang masjid, anaknya, nah siapa tuh lari sana lari sini bawa sarung. Tuh anaknya si kurang bapak itu, anak bapaknya lagi main ikan. Betul, lagi main ikan, kasih makanan ikan, udah maghrib. Lagi musim ikan, lagi musim mancing. Betul. Jadikan anak itu inspirasi, saudara. Jangan orang tuanya perintahin anak sholat, bapaknya tidak sholat, saudara. Betul? Ya enggak? Kalau dia gurunya nggak jelas, ngajarin muridnya, ya enggak? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, betul enggak? Ya Allah, makanya harus kita tegas, ya. Kenapa? Kehidupan ke depan dia tidak akan kembali, saudara. Esok tambah esok akan tidak kembali. Kita tidak tahu hidup kita. Kasih panduan agama kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu melanggar syariat agama. Betul. Begitu ayahnya lagi sakit karena anak-anak kagak kenal agama, apa yang dijajakan? Anak sekarang sudah pintar sekolahnya. Nah, ikuti bapak ibu. Wah, bapak kan tidak sekolah dulu, anak sekarang pintar. Nabi juga menyatakan akhir zaman nanti anak-anak kita itu lebih cinta kepada teman dan pacarnya, saudara. 15 perkara dalam satu hadis yang diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anak-anak kita akan cinta kepada teman, gebetan, pacar dibanding kedua orang tuanya. Padahal Allah menyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan imma yablugha indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha al-dhilli min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Maka sembahlah Allah lalu muliakan kedua orang tuamu, karena dia telah membesarkan kamu dari sejak kecil. Jangan kau berani mengatakan kepada kedua bapak ibumu. Jangan kau berani ngomong keras kepada keduanya, karena dia telah berjasa kepadamu. Tapi apa yang terjadi, akhlaknya rusak, saudara. Sehingga anak berani berkata kasar kepada ibunya, anak berani berkata kasar kepada bapaknya. Bahkan dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah, seorang pemuda menyeret bapaknya kepada Rasulullah, melaporin bapaknya karena mencuri uang anaknya. Tidak terima bapaknya mencuri uang anaknya, sehingga anaknya menyeret kepada Rasulullah. Dilaporkan bapaknya, wahai Rasulullah, sungguhnya ayahku telah mencuri uangku, hasil kerjaku yang aku taruh tiba-tiba diambil oleh ayahku, tiba-tiba dicuri oleh ayahku. Lalu Nabi bertanya, benar kau wahai ayahnya pemuda ini mencuri uang anakmu? Benar ya Rasulullah, kami terpaksa mencuri uang anakku ya Rasulullah, karena sekarang saya sudah renta, tidak bisa mencari uang, tidak bisa bekerja, saya sudah umur, saya sudah kurang sehat ya Rasulullah. Ketika saya mau berbeli mencari makan, anak saya lagi jauh bekerja, saya tidak punya apa-apa, tidak dibekali oleh anak saya, wahai Rasulullah. Terpaksa saya curi uangnya ya Rasulullah. Dulu ketika saya masih kuat bekerja, saya rela ya Rasulullah, saya rela tidak
makan ya Rasulullah. Demi kesayangan saya anak saya ini saya beri makan ya Rasulullah. Tapi saat ini saya tidak mampu memberi makan sehingga terpaksa saya curi uangnya ya Rasulullah. Dan apa kata Rasulullah? Ya fulan, wahai pemuda, anta wa maluka li abauka, engkau dan seluruh hartamu milik bapakmu. Langsung tersungkur dia menangis, dia sujud minta maaf kepada bapaknya. Man asbaha murdian walidai, siapa yang pagi hari menyenangkan ibu bapaknya, fakat murdian li. Kata Allah, itulah yang membuat aku ridho, walaupun dia ibadahnya dikit, karena pagi hari dia telah membuat ibu bapaknya tertawa senang. Ada enggak? Bahwa ibu bapaknya senang. Bagaimana cara orang yang berwalidain cinta kepada kedua orang tua? Bu, cinta pada ibu bapak, cinta pak, cinta pada ibu bapak, betul, betul, serius. Oh, mantap. Kalau cinta kepada ibu bapak, ketika apa yang kita miliki bawa dulu, mobil bagus, ketika dari showroom mampu beli mobil, Pak, saya beli mobil. Mobil apa? Mobilnya Mercedes-Benz, mobilnya Fortuner, mobilnya Pajero Sport. Bu, udah gampang kan? Pajero Sport, Pak, dari jalan mau bawa ini kemana Pak? Lalu kemudian orang yang berwalidain, dia cinta pada kedua orang tuanya, dia tahan dulu itu mobil. Sebentar dulu wahai bapak, jangan dikirim dulu. Saya tanya ibu bapak saya dulu. Saya akan tanya, kalau ibu bapak saya senang itu mobil, maka kirim kepada kedua orang tua saya. Ada enggak di sini? Paling bawa aja ke rumah. Bapak ibu biarin aja, kan udah tua, ibu gak perlu dunia, tinggal rumah bubuk, anaknya senang sebatang kara, ibunya, bapaknya, ya Allah, bagaimana turun rahmat sudah, betul? Betul? Kirim ke rumah ibu bapak, punya TV 100 inci, mau dikirim ke rumah, sebentar dulu, jangan dikirim ke rumah saya, tunggu dulu. Saya mau bawa ibu bapak saya dulu, lihatkan dulu itu TV. Pak, Bu, suka nggak sama TV ini, Bu? Suka, kirim ke rumah ibu bapak saya, saudara. Betul. Ada nggak di sini? Ada nggak? Mana orangnya? Agak kirim ke rumah dulu, senang-senang. Mak bapaknya nggak tahu. Si Opek udah ada mobil baru ya. Iya Bu, doakan Bu, udah tepat rezeki nih Bu. Nanti kesenangan dirinya saudara. Coba lihat Uwais Al-Qarani, seorang sahabat tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan ke Yaman untuk minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani. Keliling kampung, keliling pasar mencari Uwais Al-Qarani. Lalu kemudian bertemu di pinggir jalan, daging ngais-ngais makanan bersama anjing kucing. Ini bagianmu, ini bagianku, menguatkan ibunya sambil digendong oleh Uwais Al-Qarani. Lalu ditanya, engkau nama Uwais? Oh iya. Engkau siapa? Saya adalah Umar bin Khattab. Kenapa engkau imam mencari aku orang kecil? Rasulullah memberitakan aku, kalau minta doa minta kepadamu, aku orang kecil wahai Sayyidina Umar wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa kepada aku minta doa? Rasulullah tahu tentang kehidupanmu wahai Uwais. Ternyata Uwais Al-Qarani tiap saat menggendong ibunya, memberi makan setiap hari, disuapin dengan saudara Uwais. Termasuk Uwais Al-Qarani, seorang sahabat yang tidak bertemu Rasulullah, tapi namanya berada di dalam surga. Masya Allah, karena dia memuliakan ibunya, disuapin, berebut anjing, kucing, berebut
di bagianmu, di bagian ibuku, di bagianmu, bagian ibuku. Itu kan di sana panjang nama Wes Al-Qarani ditulis dalam surga. Tidak pernah bertemu Rasulullah. Rasulullah tahu. Wa'malu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, ketahuilah bahwa dalam dirimu ada Rasulullah. Tahu Rasulullah, kau pergi ke Uwais, tempatnya bulanan, dicari keliling kampung, keliling desa, ketemu lagi manis-manis makanan, anjing sama kucing. Itu bagianmu, bagianmu, bagian ibuku, disuapin, duduk di belah korma. Karena dia memuliakan ibunya. Ridallah wa ridakal walidain wa suhtul walidain. Jika dinyatakan sebenarnya ridanya Allah tergantung ridha kedua orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua kita. Betul, betul. Jangan coba melawan ibu bapak. Sudah jadi manajer, direktur utama, jadi pejabat, lalu terus menjauhkan ibu bapaknya dengan harap dia akan mulia di hadapan Allah. Insya Allah sujudnya sampai hitam jidatnya, betul? Sampai dia udah kayak apa dah, udah kayak stempel. Tapi kalau dia tidak muliakan ibu bapaknya, tidak membuat senyum pagi hari, maka kita tidak akan dapat hidayah dari Allah SWT. Siap kembali kepada Allah, siap kembali pada syariat, siap mengikuti akhlak Nabi, siap meneladani kehidupan Rasulullah SAW, siap kembali pada Al-Quran, siap kembali pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Takbir, sallu ala Nabi, ala hadiniya bin Salim Abdullah wa ala Nabi Muhammad SAW. Bil qabul surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'al fi ta'atika faraha wa sururana wa fi mardatika jami'a umurana. Allahumma la ilaha man la ilaha lah, ya salam man la salama lah, ya zahra man la zahra lah, ya biasa man la biasa lah, ya karim al-'afwi, ya hasan at-tajawuz, ya kasif al-bala, ya azim al-raja, ya awna al-du'afa, ya munqidh al-garqa, ya munji al-halqa, ya muhsin, ya mujmil, ya mun'im, ya mubdil. Anta alladhi sajada laka sawadul layl wa nurun nahar wa da'al qamar wa si'arus syamsi wa jawi'ul ma wa afirus sijar. Ya Allah, ya Rabb wa ya Rasulullah, waghfir dhunubana wa sayyi'atina wa tajawaz khati'atina wa zallatina wa taqabbal jami'a hasanaatina wa samihna fima madha wa ma ya'tina. Taktubna ya Allah fi diwana sadatina fi hayatina wa mamatina. Allahumma inna dhalim fi yadaka ragibun turbaka mustaslimun likabaraka. Taktubna ya Allah min awliyaik wasluk bi sabila huda wa alhikna bi asfiyaka. Ya Allah Ustaz, di malam hari kami berkumpul di Masjid Al-Muhajirin. Ya Allah, tidak lain untuk bergembira dalam acara
rahmat dan taufik hidayah. Limpahkanlah rahmat taufik dan hidayah ya Allah berkat kekasih Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, 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 pada hari ini ya Allah kami berkati ya Allah sebab kegembiraan kami ya Allah malam hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Limpahkan dan luaskan rezeki kami ya Allah, rezeki yang banyak, yang halal, yang baik, yang barakah, yang tidak menyusahkan kami ya Allah. Ya Allah Maha Besar, kabulkanlah setiap urusan kami ya Allah, dari urusan dunia dan akhirat. Ya Allah, tentu saja kami dan kehidupan kami penuh kesalahan, penuh dosa ya Allah. Mata berdosa tiap saat dengan handphone, tangan berdosa memencet handphone ya Allah. Lisan terkadang salah ucap, terkadang gibah namimah ya Allah, tidak terbendung ya Allah. Tiap saat dosa bergelimang pada kami ya Allah. Maka malam hari ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, muliakanlah keduanya ya Allah. Ketika masih hidup kedua orang tua kami penuh jasa ya Allah, bahagiakan keduanya ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan pada keduanya ya Allah. Ketika keduanya telah wafat ya Allah, maka terimalah amal-amalnya, jadikan kuburnya tangan-tangan dari surga ya Allah. Ya berjannah, tangan-tangan surga murah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan karunia-Mu ya Allah. Jadikan anak kami yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada-Mu ya Rabb, berbakti kepada syariat dan akidah daripada kekasih Nabi Muhammad SAW yang penuh jasanya ya Allah. Dekatkan hati mereka ya Allah agar selalu gembira dalam menimba ilmu agama ya Allah. Dekatkan hati mereka ya Allah agar dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang haram itu haram, yang halal itu halal. Tapi takut ya Allah, globalisasi yang begitu kuat, narkoba di mana-mana, minuman keras ya Allah, pergaulan bebas di mana-mana ya Allah. Ya Allah, jagalah mereka dari perbuatan tercela ya Allah. Jadikan mereka ya Allah anak-anak kami punya akhlak mahmudah, jauhkan mereka dari akhlak najwa ya Allah. Kami limpahkan kasih sayang-Mu kepada negeri kami ya Allah, untuk menyiapkan batul warabun kafur di wilayah kami sekitar Bekasi dan sekitarnya ya Allah. Berikanlah keamanan, jagalah daripada sesuatu yang mencelakakan kami ya Allah. Jauhkan kami dari bala bencana dan fitnah ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit baik COVID-19 dan apa namanya ya Allah. Angkatlah dari bumi Indonesia dan sekitarnya ya Allah. Ya Allah, kami capek ya Allah. Ya Allah, hanya pada Engkau kami mohon segala apa yang Engkau adalah Zat yang maha mengangkat segala bencana ya Allah. Engkau berhak memberikan kasih sayang kepada hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah masjid Al-Muhajirin tempat orang yang berhijrah menuju Masjidil Nur, bukan Nabi Muhammad terakhir, agar senantiasa kesesat iman. Muliakanlah kami, anak-anak kami agar mampu membangun masjid-Mu ya Allah. Kami takut ya Allah, akhir zaman banyak yang lari dari masjid-Mu ya Allah. Banyak mereka gengsi untuk datang ke majelis-Mu ya Allah. Padahal Engkau menyatakan dalam hadis qudsi, ketika banyak yang mengambilkan masjid, maka Engkau cabut itu bala azab dari bumi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kemuliaan kasih Nabi Muhammad sampai kepada kami, kuatkan kecintaan kami hingga sampai akhir hidup kami berjuang, mampu berjuang memperjuangkan syariat akidah berkasih Nabi Muhammad.
kuatkan daripada hati kami, kekuatan kami untuk berjuang melanjutkan perjuangan kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang Maha Besar, berikan kebesaran pada kami untuk senantiasa berjuang di jalan-Mu, di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan anak-anak kami ya Allah yang pandai membaca Al-Quran, yang bizallah ta'ala waraha. Jadikan mereka para hafiz-hafiz untuk menjaga daripada Al-Quran-Mu ya Allah. Karena Al-Quran-Mu adalah akhlak kasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Jadikan kekuatan pada keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jadikan anak yang saleh dan salehah. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang selalu gembira memperjuangkan dalam agama-Nya ya Allah. Jadikan Al-Quran di rumah kami dicintai oleh keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majelis ini majelis yang Kau berkahi ya Allah. Baik majelis-majelis yang lain yang baik, berkahilah masjid tersebut ya Allah. Jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad ini ya Allah menjadikan peringatan bagi kami untuk menjadi merubah jalan kami di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, jalan yang Engkau senantiasa beri rahmat ya Allah, bukan jalan yang Kau murkai ya Allah. Kami takut ya Allah, dosa-dosa kecil ini ya Allah yang akan senantiasa membawa kemurkaan-Mu ya Allah. Duhai Allah yang Maha Besar, jadikanlah pertemuan kami ini semakin erat ya Allah, semakin cinta ya Allah dengan kasih Nabi Muhammad, semakin kuat menerangi kehidupan kekasih Nabi Muhammad. Anak-anak kami semakin cinta dan rindu mengidolakan kasih Nabi Muhammad. Tiada lain yang diidolakan adalah kasih Nabi Muhammad. Berikan kekuatan padanya ya Allah, selalu mengidolakan kasih Nabi Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kami keluar dari Masjid Al-Muhajirin ini melainkan Engkau sudah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau angkat segala kesalahan kami ya Allah. Engkau angkat segala perilaku-perilaku buruk kami ya Allah menjadi sesuatu yang baik, hingga sampai rumah-rumah kami Engkau berikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma qul lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghara wa habna fi awladina wa tadurna fi kulli ta'ati wa fitna lahum. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min 'abdika nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad wansur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolonglah para ulama yang lurus ya Allah, jagalah mereka ya Allah dari segala kezaliman ya Allah, dari segala satu keburukan ya Allah, tekanan yang masuk ya Allah. Berikan kekuatan padanya dengan penuh kesabaran ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Muliakanlah daripada negeri kami yang senantiasa saudara kami ya Allah. Jadikan rahmatul Allah, kasih sayang yang mulia ya Allah, agar senantiasa menjadikan negeri kami penuh rahmat dan kasih sayang ya Allah. Allahumma barik lana fi awlana wa tudurna fi kulli ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, jauhkanlah kami keburukan, jauhkanlah dari bala bencana ya Allah. Satukan kami ya Allah, beri kekuatan para ulama dan ustaz kami, jagalah mereka ya Allah dari segala macam suatu keburukan, ancaman, segala macam tekanan ya Allah. Agar kita selalu kuat, selalu berpegang pada perintah-Mu dan larangan-Mu ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana wa abrahna azim ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela akidah,
siap bela syariat, siap buktikan Al-Quran di rumah kita, siap buktikan ilmu pada anak-anak kita, siap menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal itu halal, yang haram itu haram, siap berjuang di jalan Allah. Takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah sampaikan lebih kurang, mohon dimaafkan. Allahumma fiqil aqwal bittariq wa ta'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا